Iran ini Sunni. Ini kalau dibahas begini, biar orang tahu bahwa Iran itu bukan Syiah duluan. Syiah itu datang belakangan, Pak. Kapan datangnya? Ada kerajaan namanya Safawiyah namanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Bapak Ibu kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah husnul khatimah. Dan kita bermunajat mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir Ramadan dan sampai setelahnya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Doakan kedua orang tua Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup sehat, kuat, husnul khatimah. Dan kemudian keluarga-keluarga kita, Allah berikan keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, judulnya, apa judulnya ini? 70.000 Dajjal, Dajjal keluar di Iran. Sebenarnya Bapak Ibu ini sudah pernah kita bahas di sini masalah Dajjal ini. Cuma mungkin karena pas banget ini sekarang lagi ada perang Amerika dan Iran. Nah, jadi ini sangat, itulah kemudian baru dikatakan menjadi populer untuk diperbincangkan. Meskipun Bapak Ibu persoalan Dajjal ini karena dia belum muncul aja, kalau sudah muncul ya nampak Dajjalnya gitu kan. Tapi karena dia belum nampak, ya banyak yang berspekulasi. Yang pertama Bapak Ibu, Dajjal itu banyak yang mengartikan. Ada yang mengatakan Dajjal itu Amerika sekarang. Ada yang mengatakan Dajjal itu adalah London City. Tahu Bapak Ibu London City? London City itu ada satu negara kecil dalam negara, namanya London City. Jadi London City ini ada negara kecil yang ada di Inggris. Bahkan Raja Inggris saja untuk masuk ke London City ini pakai protokoler, ikut protokoler kerajaan kecil tadi. Kalau dalam pembahasan para konten kreator, para elit, mereka menujunya ke situ bahwa London City ini yang mendanai semua kerusakan-kerusakan yang di bumi ini. Jadi kekuatan London City itu lebih kuat daripada Amerika itu sendiri. Tapi itu kan spekulasi. Bisa saja iya, bisa saja tidak. Yang kedua ada yang mengatakan Dajjal itu media sosial. Di dalam buku ini Muslim Youth in the Age of Dajjal, anak muda sekarang Muslim di tengah pengaruh Dajjal. Maksudnya adalah Dajjal itu apa?
Mereka menganggap bahwa Dajjal itu adalah media sosial sekarang. Makanya media sosial itu salah satu karakteristik Dajjal kan adalah penipu, manipulasi. Maka yang paling kuat memberikan pengaruh, merubah, memanipulasi itu adalah media sekarang. Maka mereka bilang media itu adalah manipulasi. Media seperti sekarang banyak, ada AI, ada ChatGPT, ada Simbah Google, ada kemudian Gemini itu ada juga, dan lain sebagainya, Pak. Aplikasi-aplikasi ini itu sebenarnya adalah aplikasi-aplikasi yang memang dipergunakan untuk memudahkan, tapi juga bersifatnya manipulatif, bisa membuat tipu daya. Makanya kalau kita bicara tentang aplikasi, baru-baru ini, Pak, ada AI video yang dibuat oleh AI memanipulasi kehancuran daripada beberapa negara, baik yang di Uni Emirat Arab, begitu juga di Iran dan beberapa negara. Jadi karena sekarang itu video yang dibuat oleh AI itu hampir mirip seperti aslinya, maka banyak orang yang tertipu dengan video tersebut. Apakah ini AI atau beneran? Seperti video tidak terlalu banyak Bapak Ibu temukan video di mana hancurnya Israel. Itu sekarang sudah mulai rata tuh Pak, Israelnya sudah mulai rata. Tapi tidak ada yang tahu. Kita tahunya Israel kuat aja. Kita tahunya Amerika kuat aja. Seperti berita yang ada di kerajaan Saudi Arabia dan beberapa negara Arab. Ternyata yang membuat skenarionya adalah bukan Iran, tapi justru Amerika itu sendiri. Jadi ini manipulasi, Pak. Dibuatlah media semainstream mungkin bahwa Iran menyerang Saudi, Iran menyerang Dubai, Iran menyerang Qatar dan lain sebagainya. Itu dibuat. Ternyata ini dibuat biar terjadi pertikaian antara Saudi Arabia dengan Iran. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Dan ini ternyata pekerjaan intelijen untuk membuat rusuh, terkhusus dari Amerika. Makanya Bapak Ibu, kalau mereka mengatakan dalam buku ini mengatakan bahwa Dajjal itu adalah media teknologi, ya mungkin kalau kita melihat manipulasi dunia melalui media sekarang bisa jadi. Bisa jadi. Tapi persoalannya adalah apakah itu Dajjalnya atau itu masih Dajjalnya? Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Kalau orang berbicara tentang Dajjalnya mungkin saja seperti itu. Tapi kalau orang berbicara masih Dajjalnya, itu sudah ada kriterianya. Sudah ada bentuknya yang baku yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai kata Nabi, ada dua hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah Dajjal, yang kedua baru disebut dengan Masih Dajjal. Kalau kita bicarakan Dajjalnya, maka wajar kalau kita berbicara Dajjaluna kadzabun, kata Nabi. Banyak orang-orang yang akan menyerupai karakternya seperti Dajjal. Bisa jadi karakter-karakter seperti Dajjal tadi adalah negara-negara adikuasa, negara yang berkuasa, seperti Amerika atau London City ataupun media sosial yang kita anggap sebagai Dajjal. Boleh, tidak ada masalah, karena memang Dajjaluna kadzabun. Salah dua di antara karakter Dajjal itu tukang rusak. Simbol kejahatan dunia itu ada di Dajjal. Simbol kejahatan dunia itu di Dajjal. Jadi Bapak Ibu, Dajjal ini sebenarnya simbol kejahatan dunia. Siapa pemegangnya? Siapa yang paling berkuasa? Jadi siapa yang berkuasa membuat dunia ini rusak, dialah yang disebut dengan Dajjal. Bahkan disebut dengan simbol kejahatan. Nah, itu bermaknakan Dajjal, karakteristik yang menyerupai Dajjal. Yang kedua, kalau kita membahasakan Masih Dajjal, barulah ini yang kemudian disebut di dalam hadis Nabi. Yang kutiba ala jabhatayhi kafara, yang bertuliskan di jidatnya itu tulisan kafar atau kafir.
yang matanya cuma satu. Nah, itu yang disebut dengan Dajjal. Pertanyaannya adalah lebih dahsyat mana Ustaz? Dajjal yang bersifat karakter Dajjal atau Dajjal itu sendiri? Mana yang paling dahsyat Bapak Ibu? Dajjal itu yang manusia yang berkarakterkan Dajjal atau Dajjal itu sendiri? Mana yang lebih dahsyat? Semuanya dahsyat. Kedua-duanya dahsyat. Sekarang saja kita sudah dahsyat sekali dibuatnya. Bagaimana kalau dengan Masih Dajjal yang sesungguhnya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertanyaannya adalah sekarang kita fokus pada Masih Dajjal. Kalau kita berbicara Masih Dajjal, kita berbicara dalam konteks Dajjal itu sendiri yang akan muncul, kata Nabi. Yang akan muncul, yakhruj, kata Nabi, akan keluar Dajjal di mana keluar? Khurasan, bil masyriq, wa huwa fi Khurasan. Kata Nabi, Dajjal akan muncul, dan munculnya di mana? Bil masyriq. Hadis pertama, Nabi bilang bil masyriq. Bil masyriq itu Nabi kata dari arah timur. Tapi kemudian diperkuat dalam hadis yang lain, wa huwa fil Khurasan, wa huwa bil Khurasan, wa huwa al Khurasan. Nah, dia adalah Khurasan. Khurasan di sini itu adalah bagian kecil yang ada di Iran. Kita tak katakan Iran dulu, tapi bagian kecil yang ada di Iran. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi juga pernah berkata, kata Nabi, muncul panji-panji Islam itu. Akan muncul panji Islam, tentara Islam, itu munculnya di mana? Di Khurasan. Jadi ada dua hadis yang kontradiktif. Sebenarnya tidak kontradiktif. Kenapa kita katakan tidak kontradiktif? Karena kita melihat fase waktu. Dari situ muncul panji Islam, dari situ muncul Dajjal. Bisa jadi. Kapan muncul panji Islam tadi? Kapan muncul panji Islam itu di Khurasan? Bisa jadi ketika sebelum datangnya Dajjal. Karena Dajjal itu akan dibunuh oleh Isa. Pertanyaannya adalah, kalau memang panji Islam itu datang di Khurasan, kapan datangnya? Inilah kemudian yang menjadi spekulatif dunia sekarang. Yang menjadi spekulasi dunia. Makanya kenapa hari ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat di kalangan para pengamat politik yang kemudian mencoba mencocokologi dengan hadis-hadis Nabi. Satu di antaranya ketika Nabi mengatakan panji Islam itu muncul di Khurasan, artinya Iran. Berarti kekuatan Iran hari ini yang bisa membumi hanguskan Amerika dan sebagian daripada kekuatan Iran yang disebut dengan panji. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa jadi itu spekulatif. Siapapun yang ingin memahami dari pandangan tersebut silakan. Pertanyaannya adalah perlu adanya pemahaman lebih. Artinya secara mendalam tentang persoalan itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sejarah Persia itu, di Persia ini, di Iran ini memang muncul Pak, banyak yang muncul. Nah ini kalau kita berbicara tentang Iran. Sekarang kita, sebelum kita ke Dajjalnya, kita masukkan ke Irannya dulu. Kita lihatkan sejarahnya dulu Pak, sejarahnya dulu. Pertama, kita berbicara persoalan Persia dulu. Persia ini adalah negara yang pernah mengalahkan Babilonia pada masanya. Babilonia ini Mesopotamia pada masanya. Kalau kita rujuk tarik ke atas, ini tempat tinggalnya Raja Namrud. Tempat tinggalnya Raja Namrud, Babilonia. Di mana itu Babilonia Mesopotamia ini? Irak sekarang. Oke, Irak sekarang. Irak ya, ingat Irak. Namanya agak mirip ini. Irak. Yang kedua ada disebut dengan Persia. Nah, Persia ini Iran sekarang. Bisa dipahami? Ini sejarah Iran sekarang. Jadi kenapa harus begitu saat penyampaiannya? Kalau tidak, Pak, dikiranya kita ini nanti mendukung Wahabi. Nah, karena kita itu tidak sepakat dengan Iran, dianggap mendukung Salafi. Kita tidak ada persoalan Salafi, tidak ada persoalan Muhammadiyah, tidak ada persoalan NU di sini. Ini persoalan kacamata dan cara pandang yang kita coba melihat dari perspektif sejarah. Itu yang harus dipahami dulu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Ada namanya Babilonia, ada Persia. Nah, ini posisinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini harus dipahami dulu.
Babilonia pada masanya itu ada seorang raja, saya lupa namanya tuh agak sulit. Nabukadnezar apalah gitu. Pokoknya ada Nabukadnezarnya, Pak. Di dalam saya coba kita cek di sini ya. Nabukadnezar. Nabukadnezar ini Bapak Ibu, itu raja Babilonia pada masanya yang sangat zalim. Raja Nabukadnezar ini itu diambilnya orang-orang Yahudi, dipindahkan ke tempat dia, dijadikan budak. Dijadikan budak. Sehingga singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita itu Nabukadnezar II. Singkat cerita itu orang-orang Yahudi ini tahu ada negara bernama Persia, yang juga negara Persia ini punya kerajaan sendiri. Akhirnya membangun kesepakatan dengan Persia ini untuk menggulingkan raja yang zalim ini, Raja Babilonia itu. Ini dalam sejarah. Singkat cerita Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, budak-budak Yahudi ini tadi, yang diperbudak oleh Raja Nabukadnezar tadi, itu mereka bekerja sama dengan Persia untuk menggulingkan Babilonia. Dan itu jugalah yang diinginkan oleh Persia. Kata Persia, Babilonia kuat, bagaimana cara menggulingkannya? Kami juga mau. Jadi terjadi pertikaian antara Babilonia dengan Persia. Ini sejarah. Maka ketika itu Bapak Ibu, orang Yahudi ini berkhianat, masuk ke dalam sisinya Persia, ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Sehingga kesepakatan inilah kelak yang menciptakan satu tempat di sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Persia menang atas Babilonia. Berhasil menang atas Babilonia karena ada bantuan juga dari sisi dalam. Para pengkhianat dari sisi Yahudi yang diperbudak oleh Babilonia. Dalam kesepakatan itu Bapak Ibu, dalam kesepakatan Persia ini, ketika mereka sudah menang, Persia menepati janji. Apa janji yang ditepati oleh Persia? Yang pertama, mereka sebagian dari orang Yahudi dipindahkan ke Yerusalem. Kemana Pak dipindahkannya? Yerusalem. Di mana Yerusalem itu? Palestina sekarang. Jadi mereka dipindahkan oleh Persia. Persia ini kan Iran sekarang ya, versinya sekarang Iran. Iran lah dalam sisi modernnya. Dipindahkanlah sebagian ke Yerusalem. Sebagian kemana? Sebagian diberikan tempat di Persia. Oke Bapak Ibu ya. Jadi Yahudi ada di Iran sekarang. Itu sebenarnya itu sudah ada dari dulu ketika mereka membangun kerjasama dengan Persia. Jadi ada dua tempat di Iran itu tempat tinggalnya orang Yahudi. Satu Isfahan, yang kedua Teheran. Bisa dipahami ya? Teheran. Jadi dua tempat ini itu tempat tinggalnya orang Yahudi. Paling banyak di mana? Di Teheran. Tapi adakah hadis Nabi yang mengatakan tentang Isfahan? Nanti kita lihat di sisi itu. Bisa dipahami sejarah Bapak Ibu? Jadi sudah paham Bapak Ibu, sudah bisa tangkap ya di mana mengapa itu ada di Iran. Ini sejarahnya begitu. Nah, pertanyaannya adalah dari mana, mengapa kok bisa berubah dari Persia menuju Iran? Ini panjang lagi Pak persoalannya. Ada kaitan Raja Pahlavi dan lain segala macam. Ini panjang lagi Pak. Panjang lagi. Singkat ceritanya begini aja. Singkat ceritanya, orang-orang Iran sekarang itu, orang-orang Persia dulu itu, orang asli pribumi itu bernama Aryan. Aryan. Ya, nama aslinya itu nama orang pribumi itu Aryan. Sehingga ketika terjadi Iran, revolusi Iran dan lain sebagainya, sebelum menuju revolusi Iran itu, mereka menginginkan bahwa nama Persia itu dirubah. Dirubah, diambil dari mana? Diambil dari nama penduduk asli Persia tadi. Makanya Aryan kan dekat mirip namanya Iran. Oke Bapak Ibu ya, entah itu mungkin bahasa mereka, bisa jadi. Jadi perubahan antara Persia, dari Persia menuju Iran itu perubahannya di situ. Jadi ingin mengangkat produk lokal, apa bahasanya ya? Bahasanya itu ingin mengangkat, apa nama bahasa gaulnya sekarang itu? Kearifan lokal. Sehingga diambil dari nama mereka sendiri.
Diambil dari penduduknya asli, penduduk asli Persia. Maka berubahlah nama dari Persia ke Iran. Tapi sebelum di situ apa agamanya? Agamanya pertama Persia itu adalah Majusi. Setelah ditaklukkan Persia tersebut oleh Islam, berubah Pak. Dari Majusi menjadi Islam. Islamnya Sunni. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Jadi Iran ini bukan Syiah pertama sekali. Iran ini Sunni. Ini kalau dibahas begini, biar orang tahu bahwa Iran itu bukan Syiah duluan. Syiah itu datang belakangan, Pak. Kapan datangnya? Ada kerajaan namanya Safawiyah namanya. Nah, ini panjang lagi, kapan waktu aja kita bahas. Itu tak sampai, ini tak akan selesai itu kalau dibahas kerajaan Safawiyah itu. Ini belum masuk dajalnya ya, belum masuk dajalnya. Baru di situ. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada kerajaan Safawiyah. Kerajaan Safawiyah inilah Bapak Ibu yang membawa pandangan Syiah tersebut ke Iran itu. Nah, ini ketika terjadi persoalan perubahan kekuasaan pada masa terdahulu, termasuklah salah satunya kerajaan Safawiyah ini kalau kita mau berbicara apa adanya, termasuk salah satu kerajaan yang ketika itu sempat berkhianat kepada Turki Utsmani. Tapi Bapak Ibu ya, singkat cerita, berubahlah nama dari Majusi ke Islam. Di dalam Islam dari Sunni ke Syiah. Ketika pada masa Sunni, ini harus dipahami, di Persia ini lahirlah ulama-ulama cerdas. Yang hari ini kita kenal, Bapak Ibu kenal. Ilmuwan-ilmuwan Muslim cerdas. Lahir di masa dinasti Abbasiyah. Dari situ Pak, dari sisi Khurasan ini lahir para ilmuwan-ilmuwan Muslim. Di situ disebut oleh para ahli peneliti, para pakar ilmuwan, disebutlah bahasanya Renaissance, kebangkitan Islam dari sisi timur ini, lebih tepatnya Irak dan Iran. Nah, dinasti Abbasiyah itu di mana? Dinasti Abbasiyah itu di mana? Baghdad. Baghdad itu di mana? Irak. Bisa dipahami ya? Irak. Ketika itu Irak dan Iran sudah baik. Irak dan Iran sudah bersatu. Karena dipimpin oleh satu dinasti. Nanti kapan terjadinya perubahan? Ketika salah satu di antara kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekeliling Abbasiyah itu termasuk salah satunya kerajaan yang nanti melahirkan Safawiyah namanya. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah itu adalah memisahkan dirinya kerajaan-kerajaan Islam kecil yang ada di sekeliling dinasti Abbasiyah. Apa alasannya? Ada alasan? Ada. Abbasiyah itu dianggap kerajaan yang, kata orang-orang kecil, kerajaan kecil ini, kalau sistemnya seperti ini, nepotismenya tinggi, yang akan naik jadi raja itu bukan kita. Yang kedua, tidak ada perhatian khusus di akhir masa kepemimpinan Abbasiyah itu terhadap kerajaan-kerajaan kecil. Kalau bahasa lainnya, kok kami nggak berkembang ya di daerah ini begitu. Kapan kami naik jadi kerajaan besar? Sehingga hasutan demi hasutan yang menyebabkan mereka memisahkan diri daripada Abbasiyah. Itulah kemudian Bapak Ibu dimanfaatkan oleh Mongol untuk menghancurkan untuk menghancurkan Daulah Abbasiyah. Habis Abbasiyah, termasuk pusatnya Baghdad itu sendiri. Nah, ini sejarahnya begitu. Jadi dihabisin sama Mongol. Mongol itu Bapak Ibu makhluknya mata sipit, tapi sadisnya bukan main. Makanya ada para pengamat mengatakan Mongol itu mirip kali dengan munculnya Ya'juj wa Ma'juj, saking sadisnya. Baik, itu singkat cerita.
disinilah terjadi perbedaan ketika mereka sudah mulai memisahkan diri dari Turki Utsmani. Disitulah baru terjadi adanya kerajaan-kerajaan kecil, termasuk salah satunya adalah kerajaan Safawiyah itu yang membawa aliran pandangan Syiah. Kalau kita tarik lagi ke atas, ini jauh Pak, kita tarik ke atas. Kalau kita tarik ke atas, ada kaitannya dengan siapa? Syiah Fatimiyah. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Itu kita sampai di situ aja. Jadi jawaban pertama ini kenapa saya runutkan sejarah ini Pak, banyak sekali yang mencaci maki saya. Di dalam di YouTube itu, di channel, enggak tahu channelnya siapa itu. Jadi penontonnya 200.000 lebih mungkin, hampir sekitar 200.000 lebih, tapi yang mencaci maki 8.000 lebih. Jadi nggak imbang ini Pak. Dibilangnya saya Wahabi lah, termul lah, terserahlah dia mau bilang apapun. Yang jelas saya Muhammadiyah, itu yang paling jelas dulu. Ini deklarasi sekalian, deklarasi sekalian. Yang jelas saya Muhammadiyah. Kalau Ustadz Muhammad Ridwan satu lagi itu jelas NU-nya tuh. Bukan Jamaah Tabligh, itu jelas tuh. Ustadz Muhammad Ridwan MPD, itu kawan saya juga, guru saya juga. Jadi Bapak Ibu, nih perlu dipahami dulu. Ya, di situ. Jadi kita paham sejarah Pak. Kalau kita sudah paham sejarah, tidak mudah untuk mengembalikan pemahaman tersebut, sulit. Jadi di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, dari Persia sudah, mengapa berubah jadi Iran? Nah, dari pengkhianatan Yahudi terhadap Babilonia yang kemudian kelak masuk ke dalam Iran, oleh Iran diberikan tempat di sana. Salah satu tempat itu bernama Isfahan. Isfahan itu Bapak Ibu ada satu kota di dalam Iran itu namanya Isfahan. Jadi, nah sekarang kita cocokkan dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Yatba'ud dajjal min Yahudi Asfahan atau Isbahan sab'una alfan alaihim tiyalisatu." Kata Nabi, yang mengikut Dajjal adalah orang Yahudi dari Isfahan, berjumlah 70.000, dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan mereka. Pundak dan badan mereka. Tilsan itu seperti ya yang Bapak Ibu tengok sekarang lah. Jadi kalau orang-orang Yahudi di Iran itu dia pakai kain hampir mirip menyerupai Iran, tapi hampir satu sisi mirip dengan Yahudi. Jadi Bapak Ibu, nah sekarang Bapak Ibu dalam data yang kita temukan itu lebih kurang penduduk di Isfahan itu yang Yahudinya 15.000, lebih kurang 15.000. Kalau Nabi bilang itu 70.000, berarti butuh berapa lama lagi waktu untuk melengkapi jumlah itu 70.000. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama oleh para ulama hadis mengatakan akan persis seperti 70.000. Makna kedua, maksudnya adalah 70.000 tersebut banyak nanti orang-orang Yahudi akan berhijrah ke Iran. Kapan itu? Ketika Palestina merdeka. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini poin penting nih Pak. Ini dalam pandangan sebagian pengamat. Kata Nabi dalam hadisnya, ketika Palestina merdeka, maka Yasrib hancur. Ketika Yasrib hancur, akan terjadi Fathu Konstantinia. Fathu Konstantinia itu penaklukan Konstantinopel, Turki sekarang. Setelah penaklukan Konstantinopel, akan muncul namanya Malhamatul Kubra. Ini runutnya Pak, runutnya. Malhamatul Kubra, perang besar. Setelah perang besar akan muncul yang disebut dengan Dajjal. Nah sekarang kita kaitkan dari yang atas, Palestina merdeka. Sekarang kita lihat Palestina merdeka maksudnya apa? Artinya yang dilululantakkan siapa? Menang atas siapa? Palestina akan menang atas Amerika dan Yahudi. Pertanyaannya adalah, kalau Amerika menang atas, kalau Palestina menang ini, kemana akan perginya orang-orang ini? Disinilah Bapak Ibu ada dua tempat. Tempat pertama Eropa, tempat kedua ada yang mengatakan balik ke Iran. Mereka pindah ke Persia, Iran. Nah kalau ini terjadi,
Kalau ini terjadi, maka sangat mungkin sekali jumlah Yahudi di situ bertambah. Yang kedua, tempat Yahudi di situ ada namanya Teheran, pusat kotanya Iran. Nah, di pusat kotanya Iran ini, Teheran ini juga banyak orang Yahudi. Bahkan di dalam data itu dikatakan lebih banyak yang di Teheran daripada di Isfahan. Bisa jadi dalam pandangan yang lain itu orang-orang Teheran. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami Bapak Ibu di sini? Ini poin pentingnya. Jadi Bapak Ibu, sampai hari ini Yahudi di Iran eksis. Eksis. Pertanyaan muncul, mengapa Iran tidak menghancurkan Yahudi ada di tempat mereka? Itu pertanyaan besar. Titik. Masih ada perjanjian yang tidak diselesaikan. Masih ada perjanjian yang tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Atau kalau mereka mengusir ya bisa Pak. Karena bahasa lainnya ada hutang budi. Jadi pahami Pak ya? Nah, begitu ceritanya Pak. Makanya kalau ada orang mencaci maki itu sebenarnya dia belum paham sejarah itu. Nah, kalau kita katakan Isfahan itu Iran itu Dajjal, memang tidak semuanya Dajjal. Dan orang kata Iran itu Syiahnya baru sekarang. Dulu Sunni. Sebelum muncul kerajaan Safawiyah itu Sunni Pak. Nah, ulama-ulama Sunni pada masa kerajaan Safawiyah itu sudah dibuang Pak. Dibuang ulama-ulama Persia tadi. Kemana dibuangnya? Pokoknya keluar daripada Persia. Keluar. Nah, justru Syiah itu munculnya bukan di Iran, di Irak. Lebih tepatnya deklarasi mereka pada masa dinasti Abbasiyah itu deklarasi Pak. Kami Syi'i, nahnu ihna Syi'i. Kami ini Syiah. Itu pada masa deklarasinya dinasti Abbasiyah. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu Syiah yang sesungguhnya lahirnya dari situ. Kalau sekarang di Irak itu Sunni, ada Syiah juga, tapi Sunni banyak. Nah, sekarang kita kembalikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah betul di Khurasan itu akan muncul Dajjal? Kita lihat Pak. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ad-Dajjal yakhruj min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhuhum majjanun al-mutraqah. Majan al-mutraqah. Jadi kata Nabi, Dajjal itu keluar dari Khurasan. Bil masyriq arah timur yang disebut Khurasan. Khurasan itu ada kota yang ada di Iran. Ada kota yang kota tersebut berada di Iran. Namanya Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Nah, ini masuk dalam kategori. Baik. Kemudian kata Ibnu Katsir, nampaknya wallahu a'lam, mereka adalah bangsa Tuk. Bangsa Tuk ini kapan waktulah kita bahas Pak Tuk ini. Ini datanya agak sedikit rumit mencari Tuk ini karena memang masih perlu data-data lebih banyak lagi untuk menyebut siapa Tuk ini. Ini Tuk di sini bukan Turki. Nah, jadi jangan salah Pak. Ini banyak banyak persoalan di sini. Yang menjadi penolong Dajjal pada masanya. Baik. Yang menunjukkan pula bahwa pengikut Dajjal adalah orang-orang non-Arab. Nah, sekarang saya tanya, Persia itu Arab apa tidak? Enggak Arab, Pak. Tidak masuk Arab. Jadi Iran itu tidak masuk Arab. Makanya di sini poinnya Pak, harus kita pahami bahwa yang non-Arab itu siapa? Dajjal itu kan tidak masuk. Dajjal tidak masuk di Mekah dan Madinah. Tidak bisa masuk di Mekah Madinah. Tapi selain daripada itu bisa masuk? Bisa. Salah satunya di tempat-tempat tertentu. Termasuk salah satunya Palestina. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini dalam pengamatan seorang mahasiswa dosen Universitas Negeri Yogyakarta, ini dia mengamati saja dalam pandangan dia. Itu sebenarnya unik pandangannya. Jadi porosnya itu Pak, poros strategis itu dalam geopolitik itu, sumber itu adalah Palestina ini. Dari Palestina ini itu bisa menghasilkan geopolitik sekian banyak Pak, dan orang-orang akan berperang. Ternyata dalam hadis Nabi persis Pak, persis.
Yang menyebabkan mereka bertikai itu siapa? Perebutan Palestina. Siapa yang punya dalang untuk merebut Palestina itu? Yahudi. Pertanyaannya apa alasannya? Tempat mereka. Banyak Pak, itu spekulasi saja. Tapi Bapak Ibu lihat bendera Yahudi semenanjung itu Sungai Efrat, Sungai Nil kan? Dibahas di atas dan bawah itu. Itu sampai mana Pak? Berarti sampai Mesir. Berarti ada kemungkinan yang akan ditaklukkan oleh mereka, oleh Amerika selain daripada Iran, apalagi? Ada namanya Turki dan Mesir. Nah, ini masuk Pak dalam sini. Dan ini disebut dengan non-Arab Pak. Non-Arab. Makanya yang Arab itu yang mana? Yang Arab itu Jazirah Arab. Mana yang Jazirah Arab itu tersebut? Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab. Yang hari ini semua itu negara-negara itu tunduk terhadap Amerika. Baik Qatar, Dubai, Oman, Bahrain, dan lain sebagainya. Semua Jazirah Arab itu. Makanya sekarang itu kan negara-negara itu tunduk. Tapi ini tidak. Makanya Bapak Ibu, dalam satu pendapat, bahkan ada yang mengutip itu, saya lupa itu ayatnya, mereka katakan begini, di tengah orang-orang tunduk terhadap kezaliman Zionis, muncul negara yang berani menentang. Itu Iran tadi. Jadi Iran ini, kalau ada pengamat politik mengatakan Amerika ini mengapa ingin menghabisi Iran. Dari dulu sampai sekarang Iran tidak pernah takluk terhadap Amerika. Diboikot sepanjang masa, biasa saja. Justru sekali mereka memboikot Selat Hormuz, yang bingung bukan mereka, justru Amerika, justru Eropa. Kenapa begitu? Sumber minyaknya 20% dari situ. Jalurnya di situ, Pak. Perbatasan antara Iran dengan Uni Emirat Arab. Itu perbatasan, Pak. Antara antara Iran dan Uni Emirat Arab. Ada selat namanya Hormuz. Tempat jalur keluarnya jalur minyak. Jadi minyak dunia di situ. 20 juta barel per hari kebutuhannya. Jadi jangan salah Pak. Salah satu alasan Amerika menculik Presiden Venezuela itu di situ ada minyaknya Pak. Di situ karena tidak mau tunduk, diculik, kemudian di situ ada minyaknya. Salah satu cadangan minyak mereka yang sekarang ini. Itu kalau habis selesai itu Pak. Kalau habis selesai. Betulkah perkataan Nabi itu akan muncul Dajjal itu di Khurasan? Di sini pertanyaannya adalah, kalau kita merujuk kepada pemahaman para ulama, tidak ada ulama yang mengingkari. Karena kita kan tidak tahu, kita nggak ketemu dengan Nabi. Perkataan Nabi, tapi kalau kita beriman, perkataan Nabi pasti terjadi. Itu imannya Pak, itu yang bicara iman. Lah pertanyaannya adalah, kalau pasti terjadi, berarti pasti akan muncul di situ. Pasti Pak. Nah itu kalau saya mengatakan iman. Nah sekarang pertanyaan, mengapa kok Dajjalnya muncul di situ? Merujuk daripada pemahaman para ulama bahwa ketika Palestina ini merdeka, ketika ditaklukkan, ketika Palestina menang dan dibantu oleh negara-negara yang menaklukkan mereka atau menghancurkan Israel, mereka akan mencari tempat. Satu di antaranya, mereka akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ini bahasa ini kemudian disampaikan lagi. Orang Yahudi itu kelak akan melakukan hal yang serupa pada masanya. Dulu pada masa siapa? Pada masa siapa? Umar itu penaklukannya tanpa ada pertumpahan darah, Pak. Yang kedua pada masa siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi. Lari tunggang langgang, masuk ke dalam Masjidil Aqsa, diberikan pengampunan. Mereka kemudian, akhirnya tak lama kemudian, beberapa abad kemudian, mereka melakukan kembali karakter mereka, pembangkangan orang-orang ya, dan akan terjadi kejadian yang sama, akan datang Panji tersebut. Makanya ketika ada orang mengatakan, ada Nabi mengatakan akan muncul Panji Islam di Khurasan, bisa jadi sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah Iran sekarang. Ya, itu tidak salah Pak, karena memang spekulasi saja. Kenapa? Karena di tengah semua negara yang tunduk terhadap Amerika, satu-satunya negara yang mau menentang dan melawan langsung, yaitu Iran. Bisa dipahami Pak ya? Iran kemudian menentang mereka. Nah sekarang ada jaminan, bukan ada jaminan, ada berita bahwa Turki juga akan mengikuti.
Karena yang kedua, Turki juga negara yang tidak mau takluk terhadap Amerika. Nah, terlepas daripada hubungan kerjasama, tapi yang jelas dua negara ini adalah negara yang memberontak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Nah, sekarang kita lihat lagi. La taqumus sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum sya'ar wa hatta yuqatilu Turk sigar al-ain humral wujuh zulfal anwaf ka'anna wujuhahumul majan al-mutraka. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi satu kaum yang sandal-sandal mereka dibuat dari bulu, dan kalian memerangi bangsa Tuk yang bermata sipit, berwajah merah, hidung pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Ini spekulasi lagi. Tidak ada, abang jangan bilang-bilang begitu. Maka ada yang mengatakan itu adalah seperti bangsa Mongol pada masanya. Kalau dilihat karakternya orang Mongol dulu persis mirip. Kalau bahasanya beliau tadi itu mata sipit tuh mesti Bapak Ibu tahu maksudnya siapa kan? Orang-orang mata sipit, Sin, Cina. Tapi ini spekulasi. Nah, makanya Bapak Ibu, orang-orang ini itu disebut Mongol itu kan perbatasan antara India Cina yang dibatasi oleh tembok Cina kata mereka dalam satu pengamatan itu. Nah, Mongol ini Pak, kalau kita lihat Mongol ini maka, tapi saya masih belum bisa mengatakan kebenarannya Pak, karena memang Tuk itu tak disebutkan apakah dia Mongol, apakah dia Cina atau apa, kita tidak disebutkan di situ. Makanya kita tidak bisa mengatakan secara lebih luas. Nanti insya Allah kalau dapat referensi yang lebih valid akan kita bicarakan siapa itu yang Tuk. Baik. Namun pengikut Dajjal juga ada yang berasal dari bangsa Arab karena kebodohan yang menimpa mereka. Ini kita ulangi sekali lagi. Namun pengikut Dajjal ada yang berasal dari bangsa Arab karena kebodohan yang menimpa mereka. Ini Bapak Ibu ada hadisnya. Wa inna min fitnatihi an yaqula li a'rabi ara'aita in ba'athu laka abaka wa ummaka atashhad anni rabbuk fayaqul na'am fayatamassalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunai itba'hu fa innahu rabbuk. Di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada orang Arab, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan ayah dan ibumu, lalu aku bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu, engkau bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu, apakah engkau mau? Ya, mau, jawab orang-orang Arab tersebut. Lalu dua setan menyerupai bentuk ayah dan ibunya, lantas keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah Dajjal ini karena dia adalah Rabbmu. Ini Bapak Ibu, oleh Syekh Al-Albani hadis ini disahihkan. Jadi Bapak Ibu ya, maksud hadis ini adalah itu sebenarnya orang-orang yang mohon maaf memiliki udhuful ilmi. Nah, ini sejalan Pak, sejalan dengan hadis Nabi. Kenapa saya katakan sejalan dengan hadis Nabi? Kelak penghuni muka bumi ini kan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Insya Allah Bapak Ibu yang beriman ini udah mati duluan insya Allah. Sebelum Dajjal muncul tuh Bapak Ibu udah mati nih. Yang beriman ya, yang beriman mati. Kecuali orang-orang munafik Pak. Orang-orang munafik, khawarij, itu pengikut Dajjal itu Pak. Pengikut Dajjal. Nah sekarang kita lihat. Maksud ini adalah sejalan dengan hadis Nabi. Ketika kebodohan merajalela. Nah orang kalau sudah bodoh itu Pak, semuanya cepat kagum Pak. Makanya ketika datang orang merasa sok pintar. Jangankan nanti Pak, sekarang aja udah kayak gitu Pak. Kan Bapak Ibu banyak nengok orang-orang. Ada yang bisa menggandakan duit lah, ada batu yang disembah lah, pokoknya banyak lah maknanya, terserah dia lah itu apa maksudnya. Tapi yang jelas mereka anggap itu cerdas dan pintar gitu. Sehingga banyak pengikutnya Pak. Makanya banyak yang ngikut-ngikut aliran sesat sekarang nih. Aliran sesat tapi ikut, wah itu pintar, pintar dari mananya pun kita nggak tahu. Sehingga banyak pengikutnya Pak. Maka salah satu sebab itu adalah kebodohan. Nah sekarang Bapak Ibu, pertanyaan kita adalah, benarkah Iran itu Dajjal? Nah, kalau dari pemahaman saya tadi, itu kan Bapak Ibu bisa nangkap. Kita tidak mengatakan Iran Dajjal, tapi di Iran itu akan lahir
kalau memang Persia, Teheran, kalau memang Isfahan, Teheran, kemudian Khurasan adalah bagian daripada Iran, maka perkataan Nabi masih terbukti. Sekarang kita lihat fakta sejarah. Kita lihat kebenarannya. Di Iran itu, Bapak boleh cek deh, buka aja Google, enggak ada masalah. Buka aja video, sudah banyak kok video. Betulkah Yahudi di Iran ada? Nanti keluar semuanya, Pak. Jadi kita nggak bohong. Nabi nggak bohong. Memang di Iran tuh banyak orang Yahudi, banyak. Nah, cuma persoalannya adalah mengapa kok seperti ada kontradiksi hadis pertama Nabi kata Panji Islam muncul di Khurasan, tapi satu sisi Dajjal akan muncul juga di situ. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu, kalau saya mengatakan ada perbedaan waktu antara munculnya Panji Islam ini dengan munculnya Dajjal. Sekarang jumlahnya orang Yahudi itu masih 15.000, lebih kurang. 15.000, artinya belum mencukupi. Berarti akan muncul dulu, tapi hadis ini nanti kita perkuat dengan hadis. Akan muncul terlebih dahulu Panji Islam dari Iran untuk melawan kejahatan-kejahatan Zionis. Satu. Sekarang kita lihat hadis yang lain. Apakah betul Nabi mengatakan Panji Islam itu muncul di Khurasan? Hadis pertama iya. Kata Nabi akan muncul Panji Islam itu, tentara-tentara Islam itu, pejuang-pejuang Islam itu dari Iran. Dari Khurasan. Nabi tak sebut Iran ya, Nabi sebutkan Khurasan. Sekarang kita lihat di hadis yang lain. Di hadis yang lain Nabi juga mengatakan panji-panji Islam itu akan muncul di 3 negara. Irak, Yaman, Syam. Nabi tak sebut Palestina, tapi Nabi sebut Syam. Oke, sekarang kita lihat. Irak, kata Nabi, kalau kalian nampak orang-orang panji-panji dari daerah Irak, Kufah sekarang, kalian jangan bergabung bersama mereka. Jangan bergabung. Nabi larang. Karena punya masa lalu yang cukup jelek. Pengkhianat. Pada masanya berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib, berkhianat kepada Al-Hasan, berkhianat kepada Al-Husain. Dan keluarga-keluarga Nabi. Yang kedua, kata Nabi akan muncul panji itu dari Yaman. Kalian juga jangan bergabung bersama mereka. Nabi bukan melarang untuk bergabung di sini dalam arti haram, tidak. Tapi kata Nabi kekuatan Yaman tidak besar. Kan terbukti kan Pak, sampai hari ini Bapak Ibu lihat kan, Yaman selalu berada pada posisi Palestina, selalu membela Palestina. Pertanyaannya, seberapa besar kekuatan Yaman? Yaman tidak punya kekuatan Pak, tidak punya kekuatan. Makanya tapi keberpihakan mereka jelas. Ini sebenarnya jelas Pak, ini sebenarnya menunjukkan begini. Ini sebenarnya menunjukkan kepada kita, kalaupun Anda lemah tapi tetap berpihak pada yang benar. Ini sudah tahu kita lemah, kita masih berpihak kepada mau menjadi mediasi pula lagi kan? Nah, itu masalah Pak. Benar itu Pak. Sudah tahu kita ini lemah, kita berpihak pula pada yang salah. Kita dapat salahnya 2 Pak. Tapi kalau kita lemah, meskipun kita lemah, tapi kalau kita berpihak kepada yang benar, kira-kira, makanya bahasa seorang guru itu mengatakan begini, lebih baik kalah tapi selamat daripada menang tapi tidak selamat. Artinya bagaimana? Kalau kita menang, kita tidak munafik. Kalau kita kalah, tapi kita tidak munafik. Menang kita di surga, Pak. Jelas menang kita, Pak. Kenapa jelas menang? Keberpihakan kita kepada yang benar. Sekalipun kebenaran itu minoritas. Sekalipun kebenaran itu nampaknya sangat tidak mungkin. Tapi kalau kita berpihak kepada yang benar, ini poin penting, Pak. Poin penting bagi kita. Kita semua, Pak. Jangan kita nih, karena nampak ramai, orang yang ramai itu kita anggap betul. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Kata Allah dalam Al-Quran itu, belum tentu yang banyak itu benar. Maka jangan ikut yang banyak. Maka kata Allah, jangan ikut yang banyak, maka dia akan menyesatkanmu. Nah ini sekarang Pak. Kalau banyak negara-negara Islam pengen cari selamat. Apa akhirnya? Bukan selamat Pak. Tapi hancur lebur. Apa maksudnya hancur lebur? Kapan Amerika butuh duit, tarik. Dan jadi kayak ATM, Pak. Tahu maksud saya, Pak ya? Jadi negara-negara itu tunduk kepada Amerika, dan apa kata Amerika mereka lakukan? Pertanyaannya adalah, apakah mereka tidak beriman? Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi yang jelas kalau kita lihat dalam bahasa agama, orang yang berpihak kepada musuh jelas tidak punya iman, Pak.
Masa iya orang mukmin berpihak kepada musuh? Itu kan tidak mungkin. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, satu. Makanya Bapak Ibu, Yaman itu dia selalu berpihak pada yang benar dari dulu sampai sekarang. Karena sejalan dengan doa Nabi, Allahumma barik li Syamina wa Yamamina. Ya Allah, berkahilah negara Sam dan Yaman. Dijawab sama sahabat, bagaimana dengan Nejat? Nabi diam aja. Bagaimana dengan Nejat? Nabi diam aja. Bagaimana dengan Nejat? Di situ timbul kejahatan, kata dia. Nah, ulama berbeda pendapat tentang Nejat. Nejat ini arah timur. Nah, orang berpikiran arah timur itu mana? Spekulasi semua, Pak. Semua spekulasi. Apa spekulasi itu? Bisa jadi perbatasan Iran tadi, bisa jadi di ujung timur Arab Saudi sana, bisa jadi banyak tempat yang disebut itu, Pak. Sehingga spekulasi dia. Artinya Bapak Ibu, Nabi mendoakan keberkahan bagi Syam dan Palestina. Kemudian kata Nabi, yang ketiga, panji itu akan muncul dari Syam. Dari Syam ini Bapak Ibu, kita lihat lingkup Syam ini mana saja? Damaskus, ya, Syria, Libanon, Yordania, Palestina, Gaza, Yerusalem. Pertanyaannya adalah di antara beberapa negara yang ada di Syam ini, mana yang sesungguhnya akan muncul panglima-panglima itu kalau ingin masuk kepada Mesir. Jadi sebelum penaklukan Mesir, Syria harus ditaklukkan dulu. Nah, ada spekulasi pandangan. Ini kan cuma sekedar spekulasi. Raja Yordania hari ini itu kan masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada tapinya Pak, ada sejarahnya Pak. Sejarahnya, kenapa raja itu masih keturunan Nabi? Ada sejarahnya. Apa sejarahnya? Dulu ada seorang gubernur Hijaz berkhianat kepada Turki Utsmani, meskipun kata anaknya di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah. Alhamdulillah. Tahu Bapak Ibu, Syarif Hussein namanya. Syarif Hussein ini membangun perjanjian dengan siapa? Membangun perjanjian dengan Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Dimenangkan oleh Inggris, pada akhirnya Syarif Hussein pun dikhianati oleh Inggris. Yang harusnya mengambil tempat itu untuk Hijaz, itu untuk dia, tapi ternyata Hijaz itu diberikan kepada Ibnu Saud, tidak diberikan kepada Syarif Hussein. Akhirnya dipanggillah Syarif Hussein bersama keluarga, anaknya, istrinya, Syarif Hussein yang dipanggil. Inggris berkhianat kepada Syarif Hussein. Ya, Syarif Hussein juga berkhianat kepada Turki Utsmani. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Syarif Hussein beserta anak-anaknya dipindahkan ke Yordania. Anaknya diangkat menjadi gubernur Yordania pada masanya, sampai hari ini menjadi satu kerajaan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu sejarahnya Pak. Nah, ketika anaknya yang menjadi raja, Yordania ketika itu, sampailah sekarang silsilah itu terus ada. Bisa dipahami Pak? Tapi kata anaknya, dalam pengakuan anaknya itu, sepanjang hidupnya sampai dia wafat, dia merasa sangat bersalah dan bertobat kepada Allah. Itu Syarif Hussein Pak. Itu sejarahnya. Makanya muncul dari kabilah, mudah-mudahan mereka tidak mengulangi kejadian yang sama. Satu. Kenapa Syria? Nah, Syria ini unik Pak. Ini ada pembahasan khusus. Dalam satu videonya Syekh Muhammad Al-Fuli itu, apa namanya itu ya? Imam Mahdi, Dajjal, Imam Mahdi, bawanya Syria. Nah, jadi tentang presiden Syria. Jadi orang menganggap bahwa presiden Syria ini, dalam pandangan itu ya, dalam pandangan beberapa pandangan, menjadi salah satu sarana kekuatan yang disebut dengan Syam, panji-panji yang akan muncul di Syam. Kalau saya mengatakan Bapak Ibu, bukan begitu. Dalam pandangan saya adalah Syam, karena Nabi mengatakan Syam, maka akan muncul panji-panji itu dari berbagai negara yang ada di Syam, termasuk Palestina, termasuk Yordania, termasuk Syria. Sangat mungkin sekali. Nah, jadi akan muncul itu. Nah, kalau ini sudah muncul panji-panji ini kata Nabi, maka bergabunglah bersama mereka. Bergabunglah bersama mereka. Masalahnya Pak, di situ tidak ada Muhammadiyah. Di situ juga tidak ada NU. Jamaah tabligh pun belum tentu. Ada ya? Ada. Mungkin jamaah tabligh ada sebagian orang aja, itu personal saja Pak. Tapi tidak ada itu organisasi-organisasi Islam di sana. Mereka itu panji-panji Islam yang sesungguhnya kata Nabi. Apa maksudnya yang sesungguhnya?
Kalau kalian nampak, bergabunglah bersama mereka. Yang jihad, yang bersungguh-sungguh ingin berjihad, itu akan nampak. Kapan itu yang tidak bisa dipastikan. Tapi Bapak Ibu, maksudnya, kalau saya boleh menebak maksud itu, bahwa yang berani menentang, yang berani melawan Zionis itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Kira-kira betul enggak tuh Dajjal akan muncul di Khurasan itu? Muncul ada, benar nggak tuh akan muncul di Khurasan? Jadi kata Syekh Muhammad Al-Fulli itu bisa jadi masafahnya, jaraknya masih agak jauh antara keluarnya panji-panji Islam tadi dengan Dajjal tersebut. Tapi kalau kita melihat keadaan sekarang, bisa jadi memang dianggap orang Iran ini dikdaya. Dikdaya sekali karena berani melawan, kalau bahasa lainnya single fighter lah. Single fighter. Kalau bisa Indonesia tuh begitu dia. Lawannya kan kalau bisa, kan itu kan kalau bisa. Ya kan boleh-boleh saja kita minta kan. Kita boleh kan minta aja, biar Allah kan kita berharap, itu boleh saja, sangat-sangat boleh sekali. Maka Bapak Ibu, spekulasi persoalan Iran ini itu sudah sebenarnya jelas disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Karena memang kata baginda Nabi, kalau kita merujuk kepada asal Persianya, itu memang mereka tidak menyembah Tuhan. Asal Persianya, kita bicara asal Persianya, mereka menyembah api, Zoroaster, Majusi. Jadi ketika ada Allah berbicara tentang Majusi dalam Al-Quran, itu untuk orang-orang Persia itu. Ketika Allah berbicara tentang kafir Quraisy, itu orang-orang Makkah. Kalau ada Allah berbicara tentang Muslim, mukmin, itulah semuanya. Termasuklah orang-orang yang di Madinah, di Makkah, yang beriman kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita boleh lihat sekarang, itu keadaan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Salah satu syarat, bukan syarat, salah satu tanda munculnya Dajjal itu kehancuran dunia. Dan itu sudah Pak. Mulai dari kasus Epstein, mulai dari kasus per kasus, mulai dari ini dan itu manipulasi dunia, mulai dari AI, mulai dari semua Pak. Persoalan-persoalan yang muncul itu menunjukkan, memberikan isyarat akan munculnya Dajjal. Nah, yang paling penting bagi kita adalah mau dimanapun Dajjal itu muncul, dari arah timur manapun dia muncul, maka kita harus selamat. Kitanya yang harus selamat. Maka kata Nabi, kalau pengen selamat, satu, berdoalah kepada Allah biar dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Yang kedua, perbanyak amal saleh, ibadahnya, akidahnya diperkuat. Yang ketiga, amalkan surah Al-Kahfi setiap Jumat. Kata Nabi, orang-orang yang seperti ini insya Allah. Tapi kalau Bapak Ibu surah Al-Kahfinya Bapak Ibu amalkan, tapi Bapak Ibu tidak sholat, itu jangankan Dajjal, lebih dari Dajjal pun bisa dapat. Ya, lebih dari Dajjal pun bisa. Loh, kalau orang tak sholat, gimana Pak? Masa aku cukup mengamalkan kahfi aja Ustaz, yang penting, tidak bisa begitu Pak, tidak bisa begitu. Maksud Nabi itu adalah bagian daripada ayatul Quran, bagian daripada suratun min suril Quran, surah-surah yang ada, salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran yang disebut dengan Al-Kahfi. Dawamkan, istiqamahkan, tapi sholatnya tetap jalan. Amal solehnya, akidahnya nggak boleh goyang. Maka kata Nabi, pengikut Dajjal salah satunya munafik. Munafik itu siapa? Kaum Khawarij dan orang-orang yang merasa dirinya pandai, bagus dan lain sebagainya, dan orang-orang munafik, orang-orang bodoh dan lain sebagainya. Termasuk perempuan-perempuan yang mudah kaget, cepat kagum. Wow, Dajjalnya bagus. Kok Dajjal kok dibilang bagus tuh gimana Pak? Makanya sekarang itu unik kalau kita lihat cocokologi keadaan. Banyak, ini saya mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ini sebenarnya cocokologi yang tidak berfaedah sebenarnya. Tampang jelek, istri cantik katanya. Itu bisa jadi Pak. Nanti nampak Dajjal udah mata sebelah, tetap aja banyak yang mau kan begitu. Nah, itu sebenarnya yang kita sebut dengan tidak berfaedah. Itu yang terakhir dikat aja itu. Takutnya rasis Pak. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada itu mesti. Karena udah mendekat itu tuh agak susah sedikit itu. Karena bahasan Dajjal ini tidak sampai hari kiamat nggak akan ada habisnya Pak. Nggak ada habisnya masalah Dajjal ini, nggak akan ada habisnya karena spekulasi semua. Kecuali Allah bilang, kecuali Nabi mengatakan Dajjal itu muncul di Iran, itu selesai itu Pak. Dan hadisnya sahih, tidak ada. Apalagi kalau Allah yang menyebutkan selesai kan. Karena itu yang disebut dengan spekulasi. Tapi spekulasi itu bukan tanpa dasar. Kemana dasarnya? Para ulama. Kemana dasarnya para ulama? Para sahabat.
Kemana dasarnya para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, ketika Nabi berbicara Dajjal itu, sahabat bilang apa sama Nabi? Doakan kami biar kami dimatikan. Nah sekarang Bapak Ibu, ada nggak yang berdoa begitu mau dimatikan? Kalau ada, kita doa sekarang sama-sama. Nggak ada Pak yang mau dimatikan sekarang. Takut Dajjal. Tapi Bapak Ibu, kalau kita tak takut dengan Dajjal, berarti itu salah satu cara, salah satu pengikut-pengikut Dajjal. Kalau tidak takut dengan Dajjal. Tapi kalau bisa kita katakan, insya Allah Bapak Ibu semua insya Allah tidak akan ketemu dengan Dajjal. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang masih hidup 100 tahun ke depan, insya Allah tidak ada. Dan saya kira kita semua Allah berikan kebaikan, Allah berikan faidah yang besar, Allah jadikan orang-orang yang betul-betul istiqamah, insya Allah husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin.